Apa kata beliau? Jangan GR ya. Alam ta'lam anna ta'rufa huwa mulidu alaik. Tahukah engkau rajin beramal, engkau bisa sedekah, engkau kuat berzikir, engkau bisa tahajud, itu adalah pemberiannya kepadamu. Coba kita ulang. Orang bisa jago lalu tahajud, Allah yang membangunkan atau orang itu yang bisa bangun? Yang membangunkan alarm kan? Alarmullah. Dek awak puasa tidak bermaksiat kemarin siang sehingga bisa bangun, atau karena dibangunkan Allah? Dibangunkan Allah. Maka kita baca alhamdulillahilladzi ahyana. Terima kasih ya Allah yang telah mengembalikan hidup aku. Ya. Tapi banyak kawan GR nak. Kau dek awak lagi tahajud sekian puluh hari. Hujan lagi turun. Kecek kawan, ini baru beraja doa pawang hujan. Betul hari itu hujan tak turun. Kecek deh. Hari kini tak hujan. Tapi lah selesai acara. Coba yang ngecek sebelum acara tadi kan. Kalau itu baru keren tuh. Perhatikan, insya Allah hari ini tidak hujan. Kalau tak hujan, keren. Tapi saya yang berani gitu. Besoknya berani kalau lah selesai acara hari ini hujan. Padahal dicek di BMKG memang tidak hujan. Kini itu pawang hujan itu tidak usah dicari-cari, cukup lihat BMKG. Labat tua kecil buaya tadi. Khawatir kok hujan. Padahal memang tidak ke hujan gitu ya sampai malam nanti. Nanti tak malam insya Allah hujan. Lumayan lah nak. Mohon maaf tampaknya sampai. Tapi bila lo sampai ikut dijadikan taklim hikam. Semoga nanti berketerusan Bu ya. Ada taklim kitab-kitab di Siko modelnya. Mau datang kemari kan? Ya, tidak usah nunggu mau datang. Kan beliau ngaji atau ke ustad-ustad yang lain. Digilir sih ustad. Ya, diganti pekaniko atau hariko, berapapun yang datang. Itu nanti jadi cahaya mercusuar ke atas. Terlihat dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Apa kata malaikat? Kok bercahaya di pasti itu? Apa sebabnya itu? Berkunjunglah malaikat dengan satu sayap, satu napas ya, sampai. Kiranya orang sedang mengaji hikam. Orang sedang mengaji kitab Bidayatul Hidayah. Orang sedang ngaji tafsir. Orang sedang ngaji kitab kaza wa kaza ila ghairi dzalik. Malaikat kemudian rutin datang. Jadi tahu tak Bapak Ibu, malaikat itu paling disiplin. Kalau Buya lah mengecek jam sekian kita ngaji, Bapak Ibu belum hadir, inilah datang dulu. Percaya ya, itu terjadi. Dan itu hadisnya sahih semua, bahkan hadis sampai derajat mutawatir. Lebih dari 10 riwayat dengan riwayat yang beragam. Kalau celek kateh, Anda nampak? Alhamdulillah. Coba kalau Bapak Ibu celek malaikat, pasti kabur. Atau malu luang. Takut. Nabi Muhammad dipeluk sama Jibril, ketakutan sekian hari. Tapi Muhammad tuh menggigil beliau. Jadi kita bersyukur nak melihat malaikat. Orang melihat hantu juga kadang girang. Ceritanya semua itu. Apalagi melihat malaikat. Wal a'mal anta muhdiha ilaih. Nah ini pertanyaan. Coba di kitab itu dikasih pertanyaan. Kan di depannya alam ta'lam. Bukankah engkau telah tahu bahwa makrifat, kerajinan, kesungguhan beramal, engkau rajin beramal, itu dialah yang memberikannya kepadamu. Lalu dikasih pertanyaan baru. Wal a'mal anta muhdiha ilaih. Itu pertanyaan kedua tuh. Jadi kalau ditambah hal a'mal anta muhdiha ilaih. Nah itu tidak tasure. Kalau tidak bersanad ngajinya tidak bisa menerjemah. Apakah amalmu itu engkau yang mempersembahkan kepada Allah sebagai hadiah, atau itu hadiah dari Allah kepada engkau? Pak kira-kira kalau tidak dijagon Allah wa malam hari bisa tahajud? Berarti tahajud itu pantas tak kita akan membeli bidadari di situ? Cek bidadari
Maaf bro, bukan maaf bro ya. Maaf mas, sholat Anda kurang khusyuk. Bisa begitu ntar ya? Bah kira-kira lah yakin sembahyang yang kusut tuh bisa membeli bidadari? Kamu yakin bidadari nak minat? Apalagi bentuk muka standar kan? Awak sedekah. Sedekah itu kata Allah, wa mimma razaqna. Di antara yang kami rezekikan kepada mereka, hum. Berarti rezeki itu harta yang ada di dalam ATM itu gini, rekening itu gini. Allah mengatakan yang kami rezekikan kepadanya. Berarti punya siapa tuh? Punya Allah. Kemudian Allah mengatakan keluarkan 10%, keluarkan 2,5%. Minimal kalau bisa 1/3 keluarkan, dibagi-bagi terus. Udah sakit. Berarti orangnya betul percaya bahwa rezeki itu milik Allah. Kalau orang faham begitu, lah kasih pilihnya, lah jadi bakhil tidak mungkin. Jadi kebakhilan itu adalah salah satu bentuk kegeeran. Paham? GR sok kayu, bantu awak dan punya ratu. Padahal Bapak Ibu, duit yang kita simpan belum tentu kita yang punya rezeki. Siapa tahu awak mati, anak mendapat. Sebelum anak mendapatnya cetak dulu. Dan tidak jarang kita mendengar anak mensantet saudaranya, saudara mensantet meneluh saudaranya. Kami mendengar itu sudah berkali-kali ya. Amalanmu, sedekahmu, sholatmu, apakah itu hadiahmu untuk Allah atau itu hadiah Allah untukmu? Mana yang tepat? Zikir pagi soremu, apakah bantuan Allah untukmu atau engkau sedang membantu Allah? Masih ingat doa munajat yang Amba ajarkan sebagai yang sudah belajar zikir? Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantu aku mengingat namamu, mengingat engkau, menyebut namamu. Berarti zikir itu karena dibantu Allah, bukanlah karena kita yang hebat. Pantaskah seorang hamba dengan zikir pagi sorenya dan sholatnya dan sedekahnya itu, yang semuanya itu dari Allah, lalu dia mengatakan, ya Allah, dengan sedekahku lancarkan urusanku, ya Allah, dengan sholatku maka masukkan aku surgamu. Pantas tak? Tak pantas. Kata Ibn Athaillah, engkau digerakkan sholat itu sudah cukup. Nah, itulah yang tadi, kembali ke yang pertama, ikhlas tanpa syarat. Jadi awak bisa mengaji ini kolah cukup itu. Tak perlu berharap-harap pahala lain. Dah cukup, ya Allah, hasbunallah, cukup ya Allah, ini pahala, sudah lebih dari pahala. Bisa sembahyang, sudah cukup. Engkau salat, engkau dengannya, engkau masuk surga, engkau dengan hambanya. Pilih mah. Maka kalau kita dikasih pilihan, salat 2 rakaat atau masuk surga paling tinggi Al-Firdaus, pilih mah. Di Firdaus bisa menikah 1000 bidadari, kawin setiap saat, makan nak lama dewa, bisa tabang, bisa ganti-ganti oto, bahkan ganti-ganti orang rumah. Orang rumah boleh lo berdoanya, rubah muka suamiku ya Allah, rubahnya. Bagaimana? Pilih di sorga serba mewah atau sholat 2 rakaat. Tak yakin boy. Tak yakin. Tak yakin, serius mana yakin. Ada pengumuman 3 menit lagi ada pencairan dana 10 juta. Awak kesemayang? Waktu hampir habis. Kira-kira 3 mini, kok semayang 5 mini? Apalagi mulik buya.
Buya tuh jangankan sembahyang biasa, sembahyang Jumat saya diulang dengan beliau. Enak? Tidak mungkin lah. Sudahlah, sembahyang senanti saja lah. Itu baru 10 juta. Kira-kira kalau dapat surga. Kakek cek kawan, ya Allah, surga berilah, tapi susah juga jangan. Sembayang mau, surga mau, tamak namanya. Wa aina ma tuhdihi ilaihi ma huwa muriduhu alaihi. Manakah hadiahmu? Sedekahmu dari Allah. Salatmu engkau bangun tahajud karena Allah yang membangunkan. Engkau mampu baca subhanallah karena Allah mengizinkan lidahmu yang keluh itu, kalbumu yang sombong itu menyebut namanya. Manakah yang disebut engkau memberi hadiah? Justru ketika engkau membaca namanya, itulah hadiah buat engkau. Jika engkau sanggup sujud, itulah hadiah untukmu. Mulai hari kini, sore kini, masih berharap pahala? Masih berharap pahala? Kok masih gagal menjadi kau? Pantas tidak mengharapkan pahala? Tidak pantas. Pahala itu adalah pantasnya kita menjadi orang yang beramal. Cukuplah kita dapat balasan. Apa balasannya? Allah pantaskan kita jadi ahli tahajud. Allah pantaskan kita jadi dermawan, suka berbagi. Allah pantaskan kita menjadi orang yang ikut taklim di saat semua orang lagi sibuk dengan dunia. Itu sudah cukup. Rasakanlah sensasi ketenangannya, kepuasannya. Itu lebih nikmat daripada surga. Maka nanti oranglah di surga yang dibicarakannya pengajian kini. Karena kita mau karena awak kalau Allah izinkan masuk surga sadonya, amin. Kalau diizinkan, ya. Kalau jangan GR pula. Nanti yang kita bicarakan apa? Kami dulu pengajian hujan-hujan. Kami dulu lah datang lebih dulu. Kiranya dulu pula orang datang lebih dulu. Tagaklah di luar. Kami dulu tagak-tagak sampai kaki menggigit. Kami dulu ketika taklim untuk berangkatkan di hujan. Kalau tak percaya, panggillah hujan tu. Hujan tu bisa dipanggil. Wahai hujan, saksikan bahwa aku dulu taklim kena hujan. Kecek kawan, awak dulu punya kuda Jepang. Tahu kuda Jepang? Honda. Padahal Yamaha. Sedang taklim, semangat capek-capek pai, kiranya ada belokan, kurang marem, hari hujan, terpeleset jatuh. Ada bekas di lutut. Apa kecek kawan? Ya Allah, saksikan, lututku dulu pernah gores untuk taklim ingin mengenal Engkau ya Allah. Itu semua nanti jadi bahan. Jadi maka orang-orang yang punya sejarah, punya pengalaman dalam mengenal Allah, nanti akan jadi bahan cerita. Itulah yang dikisahkan dalam surat Az-Zumar, dalam surat At-Tur, surat Al-Waqi'ah. Semua ayat-ayat tentang surga menceritakan bahwa mereka ahli surga akan duduk-duduk di atas sarir, di atas dipan-dipan. Mereka saling berkunjung, sapa menyapa, bernostalgia mengenai dulu diejek oleh orang-orang kafir, tapi mereka terus jalan maju. Dulu ada hujan, dia tembus. Dulu nggak punya mobil bagus, pakai motor butut, dia kejar. Itu jadi bahan cerita. Maka Bapak Ibu sahabat dimakan Allah, nikmati proses ini. Dulu kami dilarang karena corona, tapi diam-diam kami masih buat kajian, ya Allah, pura-pura pakai masker, ya Allah. Kami dulu pura-pura karena PCR, ya Allah. Dialah disuntik 1000 kali, ya Allah. Yang penting kami bisa taklim, ya Allah. Nanti juga gara-gara kawan-kawan itu nanti. Maka nanti itu tempat kita akan tertawa sepuas-puasnya. Bahkan sebelum masa itu datang, jika kita ditakdirkan berjuang bersama Imam Mahdi, ada 9 tahun bersama dengan beliau. Setelah mengalahkan Dajjal, sabar atau tidak? Kalau sabar 9 tahun, 1 hari sama dengan setahun. Itu setengah-setengah surga. Maka semua orang nanti, mungkin nanti tidak ada lagi mobil, tidak lagi ada rumah yang bagus, tidak ada lagi handphone,
Tadi semua orang berkumpul. Dulu kami untuk mendapatkan ilmu ini, ya Allah, kaki sampai sakit. Waktu ngaji, seakan-akan di kepala itu ada burung bertengger 30 kepala barek. Sampai ada air mata air yang keluar, tapi bukan air mata, keluar dari bibir ya. Lumayan pengalaman. Semua itu akan terjadi. Semoga dengan istiqomah kita minta kepada Allah untuk mengistiqomahkan kita yang hadir. Allahumma inna ala an naqula rabbuna Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk mengatakan dari dalam lubuk hati kami paling dalam, Rabbuna Allah, Engkaulah Rabb kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang menakdirkan kami sore ini, Engkaulah yang beri hadiah salat kepada kami, Engkaulah yang beri hadiah ma'rifat ke dalam qalbu kami. Ya Allah, bantulah kami untuk istiqamah, untuk berjuang tetap menyelaraskan zahir dan batin, untuk tetap bergantung hanya kepada samadiyahmu, kepada kehendak-Mu. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Muqallibal Qulub, hati kami ya Allah berubah-ubah, maka ubahlah ia menuju kebaikan. Ya Rabb, qalbu kami, lisan kami keluh, qalbu kami keras, tapi dengan rahmat-Mu jadikan qalbu kami lembut mengingat-Mu. Jadikan lidah kami yang keluh mudah lentur mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lakal hamdu ya Rabb. Terima kasih ya Allah. Terima kasih atas hadiah-hadiah ini semua ya Allah. Ampunkan kami yang terlupa percaya diri ya Allah. Ampunkan kami yang merasa sok suci ya Allah. Sebaliknya ampunkan juga kami yang putus asa karena maksiat ya Allah. Jika kami terjebak maksiat, cepat kembalikan kami ke dalam taat ya Allah. Jika kami taat ya Allah, izinkan kami bersyukur atas ketaatan itu ya Allah. Jika kami telah bersyukur ya Allah, maka tutuplah umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ahmad wa ala alihi wal mahdi khalatihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.